Mitra bisnis, pemerintah sedang menyiapkan aturan perlindungan anak di internet. Kementerian Kominfo menyatakan rancangan aturan itu mencangkup sejumlah poin. Salah satunya adalah akan ada batas usia yang layak menggunakan produk dan layanan digital. Kemudian pengaturan mainan yang dapat terhubung dengan internet. Sebagai perbandingan, Tiongkok juga mengatur ketat jam main game yang diperbolehkan untuk anak dan juga pembelian barang di dalam game yang bisa menguras kantong anak. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat budaya dan media sosial, Firman Kurniawan. Baik Pak Firman, menurut Bapak apakah pengaturan ini efektif untuk melindungi anak di internet? Ya betul, pengaturan ini kalau menurut saya menjadi langkah yang terakhir. Hal yang pertama adalah membangun pemahaman para orang tua yang kemudian juga dipatuhi oleh anak-anak bahwa ada hal-hal yang buruk dan belum waktunya bagi anak-anak untuk mengakses internet. Tetapi hal yang juga lebih penting bahwa internet ini adalah perangkat alat yang menjadi realitas hari ini. Kita bisa merasakan sejak pandemi COVID kan ketika school from home itu mau nggak mau mengandalkan internet. Nah disitulah mungkin pada saat itu batasan usia, kemudian tentang screen time dan sebagainya itu lebih longgar jadinya. Nah hal ini kemudian perlu pengkajian ulang bahwa kita sebetulnya sudah membuktikan internet ini mampu menjadi perangkat transformasi pendidikan, tetapi juga tidak tertutup adanya pembatasan konten, pembatasan screen time, pembatasan usia pakai yang bukan hanya ditumpukan kepada orang tua dan anak-anak, tapi juga kepada para pengembang platform. Salah satu cara yang dilakukan oleh pengembang platform adalah meminta memasukkan usia calon pengguna sebagai syarat. Namun hal ini kan sulit divalidasi mengingat seorang anak dapat saja memalsukan usianya. Justru itu teknologinya harus dikembangkan ke sana. Sekarang pakai artificial intelligence atau pakai perangkat yang lain itu bisa untuk mendeteksi, Mas. Ini sebetulnya yang pakai kira-kira umur berapa sih ini? Itu kan bisa pakai artificial intelligence. Bahkan orang yang ngobrol nggak bermaksud secara sengaja untuk mencari produk atau barang tertentu itu aja bisa keluar iklannya, berarti kan mereka nih punya perangkat untuk mendengarkan, menyensor, mengolah algoritma. Nah ini kan bisa terlihat ini yang pakai ini anak di bawah umur atau mereka yang lebih dewasa, jumlah penggunaannya, jamnya berlebihan atau enggak, situs yang dimasuki sesuai dengan umur mereka atau enggak, itu teknologi harus dikembangkan ke arah sana. Jadi kalau hanya mengandalkan tadi pengawasan, penegakan, ini seperti meletakkan para orang tua dan anak-anak ini sebagai kriminal, sebagai orang yang harus diawasi, seperti itu. Saat ini terkadang orang tua sudah memberikan handphone untuk anaknya sejak sekolah dasar. Sebenarnya apa yang harus dipersiapkan orang tua, mengingat bila handphonenya diaktifkan parental control pun, anak tersebut dapat meminjam handphone lain dari kawannya. Kalau saya menyarankan adanya keterbukaan, jadi anak ini harus ngobrol dan orang tua boleh menanyakan dan memperoleh jawaban dari anak-anaknya apa, situs yang sudah diakses, ngobrolin apa yang asiknya di situ, kemudian juga dengan dialog keterbukaan tersebut memungkinkan untuk koreksi dari orang tua. Jadi kalau kita ngomong soal internet dan penyimpangan ini kan bukan hanya orang tua dan anak, ada 3 pihak yang harus bertanggung jawab. Tadi betul orang tua dan anak, kedua pengembang platform, yang ketiga komunitas, termasuk dalam hal ini pemerintah yang bisa menegakkan aturan itu untuk melakukan pengawasan. Nah, ketiga-tiganya ini harus bekerja sama untuk memastikan bahwa apa yang dikonsumsi anak-anak ini hal yang sehat. Karena tadi betul seperti yang Mas sampaikan, orang tua ini nggak akan punya energi maupun kemampuan yang terus-menerus mengawasi anaknya. Nah ini bisa diatasi tadi dengan dialog, dengan izin atau izin dari anaknya untuk orang tua bertanya dan juga melakukan koreksi kalau ada penyimpangan penggunaan internet, seperti itu. Sejauh mungkin yang namanya screen time dan sebagainya itu selama yang bisa dilakukan orang tua harus dilakukan secara optimal. Tapi memantau per detik, per waktu, per hari, itu kayaknya nggak mungkin, mereka lebih canggih, itu betul. Demikian pengamat budaya dan media sosial, Firman Kurniawan. Saya, Ari Yudhistira.